Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga sehat ya dan tetap semangat pastinya. Perkenalkan, saya Kak Nirmala Larasati dari Bantara Angkatan 30 yang akan memandu jalannya sharing-sharing mengenai kegiatan OPPPTA offline atau sebelum pandemi COVID-19 melanda. Dan di sini kakak agak sendirian nih, kakak akan ditemani oleh narasumber yang istimewa. Wah, penasaran nggak? Penasaran kan pastinya? Sebelum saya bacakan CV dari narasumber, saya harap adik-adik semua dapat menonton dan menikmati video ini sampai akhir. Oke, langsung saja saya bacakan CV narasumber. Nama lengkap Anggian Ristianto, nama panggilan Anggian, tempat tanggal lahir Jepara 1 April 2003, alamat Ngetuk RT 1 RW 5 Nalumsari Jepara, status mahasiswa, riwayat pendidikan SD Negeri 1 Ngetuk, SMP Negeri 2 Gebok, SMA Negeri 2 Kudus. Riwayat organisasi Dewan Galang 1718, Wakil Ketua OSIS SMP 1718, Ketua Tapak Suci SMAN 2 Kudus 1920, dan Dewan Kehormatan 28. Mari kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Oke, jadi ini kan ceritanya mau sharing-sharing mengenai kegiatan OPPPTA offline. Nah, saya ada 3 pertanyaan nih buat Kak Anggian. Untuk pertanyaan yang pertama, itu urutan acara OPPPTA offline dulu dari awal sampai akhir itu seperti apa ya Kak? Oke, dulu waktu acara OPPPTA offline, terutama di angkatan saya ketika saya menjadi panitia, itu terdiri dari 2 acara, yaitu acara yang pertama dan kedua. Nah, kalau menurut saya sendiri nih, acara yang paling menarik adalah di acara hari kedua. Karena apa? Di acara hari kedua itu terdapat acara puncak dan acara penutupan. Oke, saya mulai dari pertama ya. Yang pertama yaitu ada upacara pembukaan. Tentu saja, setiap acara pasti ada yang namanya acara pembukaan. Dulu itu acaranya di lapangan utama milik Semada kita. Dimulai pukul pagi jam 6 sampai jam 7 kalau nggak salah ya. Oke, setelah upacara pembukaan ada namanya penyematan peserta. Nah itu terdiri dari 2 perwakilan, satu dari putra dan satu dari putri. Setelah penyematan selesai, semua peserta pun dikumpulkan. Dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di aula. Untuk apa Kak? Nah nanti gini, di hari pertama itu kita fokusnya ke materi. Materinya itu ada macam-macam. Mungkin seingat saya itu dulu ada 3. Yang pertama itu ada materi sejarah pramuka, yaitu materinya dulu disampaikan oleh yang namanya Kak Rozak. Kak Rozak itu pembina kita ya di SMA 2 Kudus. Yang kedua ada materi pramuka penegak. Dulu disampaikan oleh Kak Olsin, pelatih sini juga, pelatih Semada dalam hal kepramukaan. Untuk materi yang ketiga itu ada sejarah Ambalan kalau nggak salah ya. Sejarah Ambalan juga ada. Pematerinya Kak Amin, pembina sini juga. Jadi di hari pertama itu mungkin isinya cuma materi doang. Karena takutnya nanti kalau dilanjut mungkin pesertanya capek. Nah, seperti itu. Jadi kami dari panitia memfokuskan pada hari pertama untuk hanya materi saja. Nah, setelah materi ketiga itu isoma lalu upacara penutupan pulang. Oh iya kan, saya kelupaan sesuatu. Kalau menghindari bosan, setiap materi itu biasanya diselingi dengan namanya ice breaking. Nah, setiap materi selesai, kita ada sedikit hiburan. Entah itu kita menyanyi, bermain puzzle ataupun semacamnya. Seperti itu, Pak. Oke, saya lanjut dari kedua ya, Pak. Iya, lanjut Kak. Oke. Nah, ini nih hari kedua paling saya suka dulu waktu jadi panitia. Dulu seingat saya tuh pagi-pagi disuruh datang, kalau enggak salah itu 4:30 kita udah disuruh kumpul di depan sini, depan tulisan SMA 2 di situ ya. Nah yang unik itu kita datang disuruh duduk, tapi kita disuruh tutup mata. Nah itu yang unik di situ. Nah untuk apa sih Kak? Oke, kita disuruh tenang, saat disuruh duduk sampai semuanya datang. Itu kan agak lama tuh ya. Nah setelah semuanya datang, kita tiba-tiba dibarisin tuh, barisin oleh kakak SDA. Nah, kita diajak tuh, itu kan dibagi persangga, waktu dibarisin ya kan. Waktu dibagi persangga, kita diajak jalan-jalan muter Semada.
akan tetapi matanya tertutup gitu. Nah, seakan-akan kita tuh dibawa ke tempat entah kita tidak tahu ini di mana. Nah, kakak dia tuh sambil bercanda ke kita tuh awas depan ada jurang gitu. Awas depan ada sungai gitu. Iya, jadi dulu tuh seru banget pokoknya. Dari pertama tuh seperti itu. Nah, setelah kita muter-muter semada tuh ya, kita akhirnya sampai di depan aula. Depan aula, nah ini nih, ada salah satu acara yang penting banget kalau di kegiatan pramuka. Namanya upacara adat. Nah, upacara adat ini hanya dilakukan oleh Dewan Ambalan, panitianya ya. Nah, dulu kebetulan kakak itu di bagian waktu yang paling depan, yang pencuci muka, nah, itu. Jadi waktu sebelum masuk ruangan upacara adat itu namanya ada pencucian diri atau istilahnya cuma cuci muka gitu ya, cuma pakai adat Ambalan. Nah, cuci muka merupakan salah satu urutan dalam pelaksanaan upacara adat. Oke, itu sistemnya gini, yang cowok nanti barisnya ke cowok, yang cewek ke cewek. Itu antri satu-satu, emang agak lama, 1 jam dulu ada. Nah, tapi itu seru banget. Soalnya gini, kita tuh nggak tahu apa yang bakal terjadi itu seperti apa. Ini ngapain sih, seperti itu ya. Oke, habis cuci muka, kita masuk ke rumah adat. Nah, rumah adat waktu itu kebetulan di aula. Nah, itulah aula tersebut akan dijadikan tempat sebagai upacara adat. Nah, itu tuh suasananya hening banget. Pokoknya ibaratnya upacara suci lah. Karena upacara adat ini itu bertujuan untuk menerima peserta UPPPTA sebagai tamu Ambalan. Jadi dalam kepramukaan di Ambalan Penegak itu ada tahapannya. Yang pertama diterima sebagai tamu Ambalan. Nah, yang kedua baru diterima sebagai anggota Ambalan. Seperti itu. Nah, kebetulan UPPPTA ini adalah untuk bertujuan menerima peserta UPP untuk diterima di tamu Ambalan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Habis upacara adat nih ya. Habis upacara adat kita disuruh kumpul lagi. Kali ini di lapangan utama. Nah, ini yang paling saya suka. Ini juga paling saya suka. Karena apa? Habis upacara adat itu ada yang namanya outdoor learning. Outdoor learning itu acara pembelajaran pramuka, akan tetapi dengan prakteknya. Dulu seingat saya ada 5 bidang outdoor learning. Yang pertama itu ada sandi AN, yang kedua ada sandi kotak, yang ketiga ada PBB, terus yang keempat ada membuat bar atau tandu ya, yang dari tongkat pramuka dengan tali itu. Yang kelima ada semapur ya. Yang kelima ada semapur. Terus, nah enaknya gini. Dulu itu ibaratnya kayak sebuah kompetisi. Karena yang menjalankan itu kan persangga, dibagi persangga. Jadi sistematika persangga itu seperti ini. Satu kelas itu dibagi menjadi beberapa sangga. Ada satu sangga putra yang terdiri dari biasanya maksimal 17 anak. 12 anak untuk putra ya. Yang putri biasanya dibagi antara 2 sampai 3 sangga. Biasanya anggotanya 7 sampai 8 anak. Nah, seperti itu. Jadi nanti persangga itu diberi semacam kertas kecil, isinya kolom-kolom. Nah, itu ada rentetan acara. Jadi nanti setelah melaksanakan salah satu acara itu akan mendapatkan tanda tangan dari kakak dia sebagai salah satu bukti telah mengikuti acara tersebut. Namun hanya sebagai perwakilan persangga. Nah, jadi itu sistematikanya hanya memilih acak. Oh, aku ini dulu. Oh, aku acara ini dulu gitu. Jadi sukanya mau bikin drabar dulu boleh, mau bikin sandian dulu juga boleh seperti itu. Jadi nggak harus nunggu antri itu. Habis outdoor learning itu ada outbound. Nah, outbound juga paling seru buat saya karena gini. Dulu tuh yang sampai basah-basahan juga ada, yang sampai lumur juga ada. Pokoknya seru lah. Ada 5 juga dulu, seingat saya. Yang pertama itu ada voli air, terus mengangkat ember, mencari bola, apalagi ya. Pokoknya yang 2 pokoknya itu seru. Sistematikanya juga sama seperti yang outdoor learning. Jadi kita itu berkompetisi antara sangga. Jadi kita bebas memilih mana ikut yang mana terlebih dahulu. Mungkin ikut yang basah-basahan terlebih dahulu lah biar nanti adem gitu kan ya. Nanti kan juga kalau basah-basah kan seru juga ya teman-teman. Oke, habis itu
Nah ini nih, uniknya UPPTA dulu tuh ini gini. Jadi kita belajar, bermain, tapi juga berkompetisi. Karena di OPPPTA ini Kak, itu dulu diambil penilaian juga. Jadi nanti habis order unik itu kan kertasnya dikumpulkan Kak. Nah, Iya, Kak. itu tuh di sisi lain ada skornya juga. Cuma skornya dipegang kita dari Dewan Ambulan. Nah, seperti itu. Adik kelasnya nggak tahu. Habis itu tadi apa namanya outbound. Nah, habis outbound kita kan basah-basahan semua tuh. Iya. Basah-basahan semua, nggak usah ganti baju ya. Habis itu ada pensi. Ada pensi. Suruh tampil. Iya, tampil. Itu dulu persangga apa kelas itu saya lupa. Pokoknya ada pensi. Nah, pensinya itu maju per satu-satu kayaknya. Pokoknya seru banget. Habis kita main, terus kita nonton teman kita pensi itu kan seru ya. Iya, seru banget itu Kak. Iya, terus habis pensi. Nah, ini yang paling saya suka itu ini. Habis pensi, tiba-tiba kakak Deka itu ke depan. Kayak ada semacam drama gitu, Kak. Nah, ada semacam drama, terus tiba-tiba itu ada pengumuman sangga tergiat. Nah, itu tadi diambil dari perhitungan poin. Nah, habis itu kita habis outbound, habis pensi, kita upacara penutupan. Seperti itu, Kak. Makasih Kak. Iya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau suka dukanya saat mengikuti OPPPTA saat itu apa Kak? Oh, ke suka dukanya ya? Iya. Suka duka duanya. Kalau menurut saya dukanya malah nggak ada. Nggak ada. Iya, Suka nggak ada. semua. Iya, suka semua karena dulu kegiatannya tuh seru banget toh. Karena kan gini, satu, kita belajar bareng ya. Terus kita dapat materi langsung dari pembina. Kan biasanya kalau latihan rutin kita cuma dapat materi dari kakak DA tuh. Nah, kali ini kita dapat materi dari pembina. Enggak cuma dari pembina dalam, tapi juga kita juga mengundang pembina dari luar juga seperti itu. Pelatih lah istilahnya. Oke, yang kedua, kita bisa tambah akrab dengan teman-teman kita. Karena kan kelas-kelas 10 itu masih awal masuk juga ya. Jadi kita mungkin ada yang belum kenal sama ini, masih malu-malu kenalan sama ini gitu. Jadi melalui ajang PPPTA itu kita juga bisa saling kenalan gitu loh. Nah, terlebih lagi kita juga bisa kenalan dengan teman kelas lain di saat kita melaksanakan order learning ataupun outbound. Karena sistematiknya acak tadi ya. Oke, selanjutnya ilmu baru. Oke, kalau cuma bisa kan kalau di sekolah kita cuma teori itu kan. Nah, di OPPPTA ini kita juga teori sekaligus praktek. Nah, seperti itu. Jadi kita teori langsung praktek. Seperti itu Kak. Kalau dukanya dulu mungkin ya saya dulu ingat waktu teman saya itu ada yang sakit dan nggak bisa mengikuti acara itu sih. Itu doang. Jadi kasihan ya kalau nggak bisa ikut acaranya itu Kak. Iya. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Kalau menurut Kakak nih, kekurangan dan kelebihan kegiatan OPPPTA yang dilaksanakan secara daring kayak gini tuh apa Kak? Kelebihannya itu mungkin dari segi panitia itu kalau persiapannya lebih simpel ya, karena yang kalian bisa fokus ke itu administrasinya ataupun perizinan. Enggak perizinan sih, lebih ke administrasi sama pelaksanaannya saja. Jadi kalian bisa persiapan itu. Kalau offline kan kalian harus siapin tempatnya, alat-alatnya juga. Alat-alatnya lebih banyak loh Kak. Terus itu sih, sama nyiapin adik kelasnya kadang juga bandel gitu kan. Terus itu juga apa ya, itu doang. Kalau kelebihannya itu tadi lebih praktis saja kalau di panitianya ya. Kalau kelebihan di pesertanya, kalau kalian online kan bisa sambil nyemil di rumah. Sambil tiduran gitu Iya, ya Kak? sambil tiduran atau diem-diem di kamar gitu kan sambil rebahan depan kamera nonton Zoom ataupun acara yang diselenggarakan oleh kakak DA gitu kan, sambil nyemil minum kan bebas. Nah kalau online kan atau offline kan nggak bisa. Terus itu aja sih Kak menurut saya. Oke, terima kasih. Tapi sebentar Kak, ada satu pertanyaan terakhir lagi. Iya. Tolong berikan 3 kata untuk peserta OPPPTA yang sedang mengikuti. 3 kata ini ya? Ya, 3 Oke. kata. Kalau menurut kakak, 3 kata untuk kalian. Yang satu, semangat. Semangat untuk kalian. Yang kedua, aktif. Yang ketiga, konsisten. Itu. Oke, semangat, aktif, dan konsisten. Iya. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Kak Anggian atas pemaparannya juga waktunya yang telah disampaikan kepada kita. Semoga apa yang di-share oleh Kak Anggian dapat bermanfaat bagi kita semua.
Amin. Terima kasih juga kepada adik-adik yang telah menonton video ini sampai akhir. Kalau boleh kita tarik kesimpulan, ternyata di Pramuka SMA itu berbeda dengan SMP dan sebagainya. Karena kita di sini dilatih untuk mandiri, bertanggung jawab, dan lain-lain. Dan kita juga di Pramuka itu ada banyak susah senangnya ya Kak. Iya. Nah, nanti itu kalau dilakuin secara bersama-sama, nanti susahnya itu nggak akan kerasa. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai bertemu lagi. Saya kembalikan kepada moderator.